Cerita ini dikirimkan oleh narasumber yang bernama Gio dari Surabaya. Gio saat itu ceritanya sedang melakukan solo hiking ke Gunung Slamet. Ada alasan tersendiri kenapa Gio memutuskan untuk solo hiking. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah. Mungkin yang menjadi kesalahan Gio adalah dia solo hiking di malam Jumat Legi, di mana seperti kita semua tahu kalau hari tersebut masuk ke dalam jajaran hari yang dianggap sakral oleh sebagian orang. Terlebih Gio mendaki pada saat itu dengan perasaan yang marah, sehingga memancing sosok-sosok sekitar sana untuk hadir menemani Gio selama pendakian. Puncaknya Gio mengalami seperti dimasukkan ke dalam keranda mayat lalu diarak memutari hutan, seolah-olah dia telah meninggal dunia dan hendak menuju ke tempat pemakamannya. Sebelum masuk ke ceritanya, saya minta kalian untuk matikan lampu, tarik selimut, dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian mendengarkan cerita ini. Sudah siap? Kalau gitu, saya akan mulai ceritanya. Tahun 2016 adalah tahun terberat bagi Gio. Belum lama sang ayah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Di saat yang bersamaan, dirinya juga harus dihadapkan dengan kenyataan ketidaklulusannya untuk mendapatkan beasiswa di salah satu universitas. Gio sempat hampir frustasi dengan hidupnya. Belum selesai Gio menghadapi frustasinya, Gio kembali dibuat stres saat ibunya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ibunya Gio terlalu takut menjalani hidup yang kejam ini tanpa sosok ayahnya, yang dulu selalu setia menemani suka dan duka bersama. Sulit bagi ibunya Gio berdamai dengan semua keadaan ini. Bahkan sejak kepergian sang ayah, ibunya lebih banyak menghabiskan waktu dengan melamun sendirian di kamar. Tidak lagi Gio mendengar suara nyanyian ibunya saat memasak di dapur, dan suara tawa sang ibu saat menonton televisi. Seakan kepergian ayahnya begitu sulit diterima oleh ibunya. Rumah yang dulu hangat kini telah berubah. Apalagi Gio statusnya adalah anak tunggal. Sebisa mungkin dia mencoba rayu ibunya agar segera selesai dengan dukanya. Karena bagaimanapun Gio butuh ibunya untuk menguatkan dirinya. Tapi respon sang ibu selalu marah. Yang tidak pernah terpikirkan di pikiran Gio itu ketika dia pulang selesai melihat ke papan informasi kampus tentang informasi yang menyatakan kalau dia tidak lulus ujian masuk jalur beasiswa. Setelah melihat namanya tidak lulus dalam ujian masuk kampus, Gio langsung pulang ke rumah. Karena niatnya mau membuat surat lamaran kerja saja supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Namun begitu sampai di rumah dan dia melihat rumahnya yang memang selalu hening sejak kematian ayahnya, tapi heningnya waktu itu sangat berbeda. Gio memiliki firasat dan ingin masuk ke kamar ibunya. Jalanlah dia ke kamar ibunya. Lalu dia buka pintu kamarnya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat sang ibu sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dengan kondisi mulut berbusa dan tubuhnya sudah sangat dingin. Sontak tangis Gio pecah dan para tetangga langsung menghampiri rumahnya. Semua orang juga kaget melihat kejadian waktu itu. Hingga akhirnya ibunya dimakamkan tepat di samping makam mendiang ayahnya. Hati Gio hancur saat itu. Gio tidak menyangka kalau kini dia benar-benar sebatang kara. Dia benar-benar telah sendirian menghadapi kehidupan yang jahat ini. Tak ada lagi support dari kedua orang tuanya. Tak ada lagi tempat untuknya berkeluh kesah. Tak ada lagi telinga yang mendengarkannya. Tak ada lagi tangan yang memeluknya dengan hangat. Tak ada lagi suara-suara petuah yang mengingatkannya ketika ia salah melangkah. Gio masih belum punya gambaran seperti apa kehidupannya setelah ini. Semangat Gio hilang dan rasanya dia sudah tidak punya semangat untuk hidup setelah kepergian kedua orang tuanya. Ia pun sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri persis seperti cara sang ibu bunuh diri. Namun di sisi lain, Gio pun berpikir, kalau dia menyerah sekarang, sia-sia perjuangan bapak dan ibunya memperjuangkan sekolahnya sampai di titik sekarang. Itulah kalimat penguat untuk Gio sehingga dia tidak jadi bunuh diri. Sebab dia harus kembali melanjutkan hidup dan kembali melanjutkan perjuangan almarhum ayahnya. Bahunya harus kuat dan dia pasti bisa, karena Allah akan selalu menyertai langkahnya. Dan semua itu terbukti benar. Setelah 7 hari wafatnya sang ibu, semangat Gio kembali membara. Ada sekitar 7 CV untuk melamar kerja yang dia buat. Setelah selesai CV-CV itu dia kirimkan ke berbagai perusahaan. Dan kini dia hanya tinggal menunggu panggilan interview. Di waktu dia menunggu panggilan kerja, saat ia sendirian di rumah, selalu membuatnya teringat akan memori bersama kedua orang tuanya. Kadang dia suka nangis-nangis sendiri, apalagi saat melewati kamar orang tuanya. Sepintas seperti melihat ada mereka duduk di atas kasur sedang bercanda. Jadi seolah-olah dia ini halus sendirian di rumah.
Hingga tepatnya setelah 40 hari wafatnya sang ibu, Gio pun kedatangan tamu, yaitu temannya dari Jakarta, di mana temannya ini berniat untuk solo hiking ke Gunung Slamet via Bambangan. Temannya ini mampir dulu ke Surabaya untuk menengok dirinya karena Gio masih dalam suasana berduka setelah kepergian kedua orang tuanya. Temannya ini juga berencana bermalam dulu di rumah Gio, baru keesokan paginya berangkat untuk mendaki. Akan tetapi sore harinya, teman Gio ini mendadak harus balik pulang ke Jakarta karena tiba-tiba ada kabar rapat penting mendadak di kantornya dan semua karyawan harus hadir. Sontak temannya Gio itu panik dan langsung mencari bus jurusan Jakarta lalu pulang. Sedangkan tiket dan semua peralatan mendakinya dititipkan ke rumah Gio. Entah kenapa Gio kepikiran untuk mendaki karena tiketnya mubazir kalau tidak dipakai. Toh dia masih ada sisa uang dan kemungkinan cukup untuk bekal di jalan. Apalagi di tas temannya ini sudah cukup banyak logistik dan yang lain, mulai dari peralatan mendaki sampai beraneka makanan perbekalan. Dia pun menghubungi temannya yang sudah ada di dalam bus dan mengutarakan niatnya. Dan untungnya temannya Gio ini gak keberatan dan memberikan izin Gio untuk memakai semuanya. Toh mubazir juga kalau tidak dipakai. Sontak Gio senang mendengar hal itu, karena kini dia akan kembali mendaki setelah hampir 4 tahun berhenti mendaki. Dia mendaki kembali dengan harapan ketika di gunung nanti bisa memberikan dia ketenangan, agar dia bisa lebih siap untuk melanjutkan kembali hidupnya. Ya, hitung-hitung refreshing. Akan tetapi semuanya tidak berjalan sesuai dengan yang Gio inginkan. Justru selama mendaki, Gio selalu dihadapkan dengan banyak sekali gangguan. Gangguan demi gangguan selalu menyertainya dalam pendakian Gio kali ini. Malam harinya, Gio membuka aplikasi untuk memesan tiket kereta api. Untungnya kereta tujuan Gio pergi besok masih ada beberapa bangku yang kosong. Gio segera memilih salah satu kursi penumpang di aplikasi tersebut. Gio memilih keberangkatan kereta pukul 7.50 pagi dari stasiun Gubeng dan estimasi kedatangan di stasiun Purwokerto jam 5 sore. Setelah selesai memesan kereta lewat aplikasi, Gio lanjut mengemas beberapa baju hangatnya. Entah apa yang ada di pikiran Gio kala itu. Dia bertekad begitu sampai di base camp Bambangan rencananya akan langsung melakukan pendakian. Melakukan pendakian solo hiking malam-malam mungkin sah-sah saja, tapi itu berlaku untuk mereka-mereka yang sudah memahami betul rute pendakiannya. Sedangkan Gio baru 2 kali mendaki ke Gunung Slamet termasuk dengan pendakiannya waktu itu. Dan setelah selesai packing, Gio lanjut istirahat guna mempersiapkan kondisi fisiknya di pendakian esok hari. Singkat cerita, pagi pun datang. Sekitar pukul 4 subuh Gio sudah bersiap-siap. Dia sarapan seadanya di rumah dan dia sempatkan untuk salat subuh terlebih dahulu. Baru setelah itu dia berangkat menuju stasiun Gubeng. Jam masih menunjukkan pukul 7 pagi kala itu. Masih ada beberapa menit sebelum keretanya datang. Gio sempatkan terlebih dahulu untuk memeriksa akun media sosialnya sambil mendengarkan musik. Kala itu Gio sangat bersemangat. Dia kala itu memang sendiri, tapi pikirnya Gio, toh nanti di atas pasti bertemu dan bisa nimbrung dengan pendaki lain. Jadi Gio tidak begitu khawatir. Hingga tak terasa kereta yang akan dia tumpangi pun datang. Dia segera melangkah masuk ke dalam kereta dan mencari nomor tempat duduknya. Setelah ketemu, dia langsung duduk dan tasnya dia taruh di kabin atasnya. Gio mulai menikmati perjalanannya, sampai tak terasa dia pun tertidur selama perjalanan. Kurang lebih hampir jam 5 sore kereta Gio tiba di stasiun Purwokerto. Gio segera mengambil barang bawaannya dan turun dari kereta. Samar-samar mulai terdengar suara orang mengaji dari arah musola atau masjid terdekat. Gio sempat beristirahat sejenak di salah satu warung untuk meregangkan pundaknya. Baru sekitar pukul 17.30 Gio melanjutkan perjalanan. Dari ibu warung itu, Gio mendapatkan informasi kalau mau ke base camp Bambangan, si ibu ini punya kenalan yang bisa mengantarkan Gio ke sana. Gio ambil tawaran tersebut. Begitu datang, ternyata teman dari ibu warung ini menyewakan pick up terbuka untuk mengantarkan pendaki untuk sampai ke base camp. Dengan tarif yang sewajarnya, Gio sewalah mobil pick up plus dengan bapak supirnya. Kemudian berangkatlah dia menuju base camp dan mulai meninggalkan stasiun. Perjalanan sampai ke base camp kurang lebih 1,5 jam. Hingga tiba di dekat base camp, Gio pun langsung turun dan mulai melakukan pendakian setelah semua urusan registrasi selesai. Start mendaki waktu itu sekitar pukul 19.30. Mulailah dia meninggalkan area base camp dan menuju ke pos 1 Pondok Gemirung. Dari base camp menuju ke pos 1 ini estimasi pendakian kurang lebih 1 jam perjalanan.
Selama di awal perjalanan ini tak ada yang aneh dan biasa saja. Setelah 1,5 jam kemudian, Gio pun sampai di pos 2 sekitar jam 10 malam dengan selamat tanpa adanya gangguan. Begitupun dengan perjalanan menuju ke pos 3 yang dia tempuh perjalanannya kurang lebih 1 jam lebih sedikit dan jam saat itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Hari pun kini semakin malam dan udara pun kini semakin dingin. Awalnya prediksi Gio yang akan bertemu dengan pendaki-pendaki lain ternyata salah. Justru pendaki-pendaki lain malah memutuskan untuk melanjutkan pendakian di keesokan harinya. Sementara mereka semua bermalam di sekitaran base camp dan ada juga yang di pos 1. Namun Gio tetap memaksakan hiking sendiri dan bahkan dia tahu kalau saat itu adalah malam Jumat. Tapi Gio tetap nekat, karena rencana dia malam itu sudah harus sampai ngecamp di pos 7 Samyang Jampang, supaya keesokan paginya bisa langsung summit ke puncak dan jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi boro-boro ngecamp di pos 7. Perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 Samarantu saja dramanya sangat banyak. Sebagai seorang pendaki, tentunya Gio sedikit banyaknya paham dengan mitos-mitos yang menyelimuti pos Samarantu. Namun bagi Gio, selama pikirannya positif dan tujuannya hanya mendaki untuk mengagumi ciptaan Allah, perjalanannya akan baik-baik saja. Dan yang terpenting menjaga sopan santun selama di atas gunung. Teori di pikiran Gio sesimpel itu pada waktu itu. Sebelum akhirnya dia dihadapkan dengan banyak sekali ilusi-ilusi yang membuatnya kembali flashback ke memori lama yang sengaja dia pendam dalam-dalam. Tapi kenapa saat pendakian kala itu semua memori ini bisa-bisanya terkuak kembali di ingatannya? Ilusi-ilusi yang dia lihat itu terus terang mengganggu konsentrasinya saat mendaki. Pikirannya menjadi kacau dan tak terasa air mata menetes kembali dari sekian kerasnya usaha untuk dia belajar tegar. Menerima kenyataan kalau orang-orang yang dia sayang sudah meninggalkannya satu persatu. Selama hampir 1 jam perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4, Gio disuguhkan sosok-sosok makhluk halus yang menyerupai wujud-wujud orang-orang yang dia sayang. Tapi Gio sadar kalau orang-orang ini sudah meninggal dunia semuanya. Pertama, dia bertemu dengan sosok yang menyerupai mendiang kedua orang tuanya. Dan tak berselang lama, dia bertemu dengan sosok yang menyerupai Febri, sahabat SMP-nya yang meninggal bunuh diri karena hamil di luar nikah. Setelah itu ada lagi sosok yang mirip dengan Dion, teman SMA-nya yang meninggal terlindas truk saat berangkat sekolah. Lalu ada lagi sosok yang menyerupai Irna, teman SMA-nya yang meninggal karena bunuh diri di rumah kosong. Dan yang terakhir, dia melihat ada sosok yang menyerupai wujud Kirana. Kirana ini adalah pacarnya yang telah meninggal dunia saat perjalanan menuju ke tempat kegiatan, di mana pacarnya ini meninggal ditabrak truk petugas kebersihan kota yang melanggar lampu lalu lintas. Waktunya berhenti tapi truk itu malah tetap melaju. Sedangkan dari arah lain, motor Kirana melaju setelah membalas pesan Gio pada waktu itu. Anehnya semua sosok ini menyerupai wujud orang-orang yang Gio sayang, seperti kondisi terakhir orang ini saat meninggal dunia. Sosok-sosok itu hanya berdiri di sisi-sisi jalan sambil memandang ke arah Gio yang terus berjalan melewati mereka. Tapi Gio bukannya takut, dia malah diajak flashback ke momen di mana kejadian itu semuanya terjadi. Tangisnya pecah dan dia tidak bisa membendung kesedihannya. Di sisi lain, Gio juga harus tetap berpikir waras dan meyakinkan diri sendiri kalau itu bukanlah mereka. Itu hanya arwah yang menyerupai wujud mereka dan berniat menyesatkan Gio. Pertarungan batinnya begitu kuat kala itu. Seorang diri dia melewati malam yang penuh dengan kejutan ini. Setelah menenangkan dirinya sendiri, Gio akhirnya melanjutkan perjalanan. Dia lihat jam tangannya dan ternyata sudah jam 12 malam. Dan tak terasa, kini dia sudah sampai di area pos Samarantu. Akan tetapi kendala kembali terjadi. Tahu-tahu ada kabut datang menyelimuti pendakian Gio. Gio sontak kaget melihat kabut yang tiba-tiba saja datang. Dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin kalau Gio harus melanjutkan pendakian. Mau gak mau dia harus ngecamp di pos 4 Samarantu guna keselamatan dirinya sendiri. Dengan penerangan seadanya, Gio berharap dia masih ada cukup waktu untuk mendirikan tenda. Mulailah dia mendirikan tenda di area Samarantu, mengabaikan segala rumor dan mitos tentang tempat itu demi keselamatan dirinya. Mendaki sendiri di tengah kabut yang datang seperti itu terlalu berisiko. Dia tidak mau mengorbankan dirinya sendiri untuk sebuah ego. Dan sekitar 30 menit kemudian tendanya berhasil didirikan. Dia buru-buru masuk ke dalam tenda dan istirahat sambil nyemil kue milik temannya.
Dan tak lama kemudian, Gio mendengar seperti ada suara rintikan hujan yang turun. Dalam hati, Gio pun berkata, "Loh, ini bulan apa ya? Kok tiba-tiba ada hujan?" Tapi bukannya yang namanya hujan kan bisa datang sewaktu-waktu, sekalipun bukan masuk musim penghujan. Gio pun berusaha membuat suasana seasik mungkin, sekalipun dia sendiri di dalam tenda. Setidaknya dia nyaman dan tetap aman dari hujan di luar sana. Sebenarnya yang dia takutkan hanyalah petir, dan entah kenapa petir malam itu terasa sangat menggelegar, menyambar satu sama lain tak ada henti-hentinya. Dia nyalakan murotal di HP-nya sambil dia baca buku komik yang sengaja dia bawa dari rumah. Namun dikala asiknya membaca komik sambil mendengarkan murotal, tiba-tiba murotal di MP3-nya bunyi kresek-kresek. Padahal dia mendengarkan murotal di MP3 HP-nya, bukan dari suara siaran radio. Lantas kenapa bisa bunyi seperti itu? Karena tidak mau berspekulasi aneh-aneh, Gio kemudian mematikan MP3-nya lalu ia kemudian tidur. Namun baru beberapa saat memejamkan mata, tak berselang lama Gio mendengar seperti ada suara gamelan dan aneka alat musik karawitan. Suaranya itu seperti jauh tapi terdengar sangat jelas. Firasat Gio sudah mengatakan bahwa ini sudah tidak baik-baik saja. Terlepas ada hubungannya atau tidak dengan mitos seputaran Samarantu, Gio hanya meminta supaya apapun itu untuk tidak mengganggunya. Di balik keberaniannya hiking sendiri malam-malam, dia juga termasuk orang yang penakut. Apalagi sampai menjumpai sosok-sosok seperti yang dia lihat tadi dan ditambah sekarang tiba-tiba dia mendengar lantunan gamelan Jawa. Masalahnya ini di gunung. Siapa yang mau menggelar hajatan ditambah cuaca di luar juga seperti itu, hujan petir serta angin. Lagi pula manusia mana yang mau menggelar hajatan di tempat seperti itu? Bisa jadi memang ada, tapi setidaknya tidak di situasi dan kondisi seperti waktu itu. Pikiran Gio pun langsung tersadar bahwa sepertinya kedatangan Gio seperti disambut oleh mereka. Perasaan Gio sudah mulai was-was. Dia hanya takut tak bisa pulang dengan selamat. Di dalam tenda, Gio berdoa sekuat tenaga dan terus berzikir meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nanti dia bisa pulang dengan selamat. Akan tetapi suara-suara itu masih ada. Gio pun penasaran dan mencoba mengintip sedikit dari celah tendanya. Dan begitu dia mengintip, dia melihat ada banyak sekali rombongan bapak-bapak yang berjalan berbaris melewati tendanya. Rombongannya dibagi menjadi 2 baris, dan semuanya berpenampilan seperti seorang abdi dalam keraton. Masalahnya, apa iya di dekat sini ada keraton? Gio sendiri kurang paham, tapi sepertinya ada yang aneh dengan orang-orang ini. Tinggi badannya itu seperti tidak wajar. Gio pun mengintipnya itu sampai harus sedikit melihat ke atas karena saking tingginya. Lalu kemudian Gio pun menyadari satu hal. Kalau sedari tadi Gio tidak bisa melihat dengan jelas wajah bapak-bapak yang lewat di depan tendanya ini. Semua pandangannya melihat ke arah bawah. Saat Gio sedang fokus mengamati satu persatu orang itu, dia tidak menyadari bahwa salah satu bapak-bapak yang ada di barisan paling akhir sebenarnya mengamati Gio dari tadi. Dan Gio baru sadar ketika bapak-bapak itu tahu-tahu jongkok di depan tenda Gio sambil berkata, "Pergi." Sontak Gio kaget mendengar hal itu. Tapi yang membuatnya lebih kaget lagi adalah wajah bapak tadi rata. Benar-benar rata dan tak ada matanya, hidung maupun mulutnya. "Ya Allah, ini kira-kira pertanda apa?" kata Gio dalam hati. Namun belum selesai dia menetralkan ketakutan dalam dirinya sendiri, ditambah ada suara seperti iring-iringan jenazah. Seperti suara itu berjalan di depan tendanya dan jumlah pengiring jenazah yang terdengar ada sangat banyak sekali. Makin bingung Gio malam itu. Antara takut dan bingung bercampur menjadi satu. Namun daripada pikirannya kacau gak jelas, akhirnya Gio putuskan untuk tidur saja. Dan sampai akhirnya ia pun tertidur. Saat tertidur malam itu, Gio sebenarnya mimpi buruk. Entah gak tahu gimana, tahu-tahu dia bermimpi kalau dirinya sudah ada di dalam sebuah keranda dan digotong oleh banyak orang. Lalu di mimpinya itu, Gio sudah dipakaikan kain kafan dan seperti orang yang benar-benar hendak dimakamkan. Gio sendiri teriak minta tolong dan gak ada satupun yang memperdulikannya. Rombongan itu terus berjalan tanpa henti. Sebenarnya dia mau dibawa kemana? Dia sendiri pun gak tahu jawabannya. Gio di situ sudah hampir menyerah. Pikirannya makin kalut dan ia pun berpikir, apa jangan-jangan aku mau diambil sama orang-orang ini? Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Syukurnya hanya sebatas mimpi buruk.
Sebab keesokan paginya, Gio pun terbangun karena merasa dibangunkan oleh seseorang. Dan saat Gio membuka mata, ternyata itu adalah pendaki yang semalam, yang mereka memilih stay di base camp dan melanjutkan pendakian pagi hari. Menurut kesaksian pendaki-pendaki ini, dari kejauhan mereka memang melihat adanya tenda Gio tapi sudah dalam kondisi terbuka, dan Gio-nya pun tak ada di dalam tenda. Saat dicari-cari, ternyata Gio malah rebahan di sini tanpa jaket hangat. Hanya tiduran di atas tikar dekat sebuah pohon yang mana di bawahnya ada banyak sekali sesajen. Yang mereka sendiri pun tak tahu sesajen itu tujuannya untuk siapa dan untuk apa diletakkan di situ. Mereka awalnya mengira itu perbuatan Gio untuk meminta hajat tertentu, karena mereka melihat gelagat Gio yang aneh. Dingin-dingin begitu ngapain tidur di luar tenda dan cuma beralaskan tikar anyaman. Habis itu tidur selayaknya orang yang sedang meninggal dunia. Jadi kedua tangannya itu bersedekap di atas dada, persis seperti orang yang sudah meninggal. Gio yang mendengar hal itu pun kaget, dan memang semua yang dikatakan pendaki-pendaki ini memang benar. Kalau dia hanya tertidur beralaskan tikar anyaman tanpa jaket dan rebahan di samping sesajen. Pertanyaannya, siapa yang membawa dia ke situ? Karena semalam dia merasa tidur dalam tenda, tapi kenapa tahu-tahu dia bisa pindah ke situ dan dalam kondisi seperti ini? Jarak antara tendanya dengan posisi dia tidur juga lumayan jauh. Herannya selama tertidur tanpa jaket hangat dan beralaskan tikar, Gio sama sekali tidak merasa kedinginan. Dia seperti tidur di dalam tenda. Banyak sekali pertanyaan yang ingin Gio tanyakan, tapi percuma juga karena para pendaki ini pasti tak tahu jawabannya. Gio hanya menceritakan versinya dia sendiri. Para pendaki itu pun kaget mendengarnya dan meminta Gio untuk bergabung saja dengan rombongan mereka, supaya ada yang menjaga Gio dan membantu Gio apabila terjadi sesuatu. Jadi setelah Gio benar-benar sadar, dia dibantu berkemas dan mereka kembali melanjutkan pendakian. Alhamdulillah Gio sudah tidak mendapatkan teror yang spesifik sekali. Dia hanya mendengar samar-samar suara gamelan Jawa, seperti ada sorak-sorai ramai orang menggelar hajatan. Tapi dia coba alihkan dengan tetap berpikir positif dan terus memperkuat imannya, supaya pikirannya tidak mudah terkelabui oleh hal-hal seperti itu. Dia baru diberitahu oleh pendaki-pendaki itu kalau malam tadi adalah malam Jumat lagi, malam yang dianggap sakral untuk sebagian orang. Bahkan ada beberapa orang yang selalu menyajikan sesajen di gunung-gunung tertentu, tak terkecuali Gunung Slamet, yang terkenal akan beraneka macam kisah mistis yang menyelimutinya. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga kedua orang tua Gio dilapangkan kuburnya, diterangkan jalannya, dan diringankan siksa kuburnya, dan dipersatukan kembali di surganya Allah. Amin. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, jangan nekat mendaki sendiri ketika pikiran dan hatimu masih belum selaras. Kamu masih belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Masih belum benar-benar bisa mengikhlaskan sesuatu. Lebih baik carilah teman yang menemanimu ketika sedang mendaki sebuah gunung. Sebab mereka yang tak kasat mata memiliki celah untuk mengelabuimu dan membawamu turut ikut bersama mereka. Kamu tidak sendirian. Ada mereka yang selalu hadir di sekitarmu, entah dalam wujud apapun, nyata ataupun tak kasat mata. Jadi berhati-hatilah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.